Kita semua hidup dengan aturan. Masalahnya, nggak semua aturan hidup yang kita percaya ini kita pernah pertanyakan. Baru aja minggu kemarin, tiba-tiba teman SMA aku ini ngajak nongkrong ya. Katanya dia ini mau curhat banyak hal. BTW ini teman cowokku ya. Aku iyain aja. Soalnya aku sendiri pun udah jarang banget nongkrong di luar. Dan sebenarnya aku nggak kaget sih kenapa dia tiba-tiba ngajak nongkrong. Soalnya selama kurang lebih 1 bulan terakhir, tiap kali aku posting konten itu dia selalu nge-like. Mungkin karena lagi relate sama apa yang dia alami sekarang ya. Akhirnya kami mutusin buat cari cafe yang deket rumahku aja. Pas udah nyampe cafe, kami ngobrol ya seperti biasanya aja. Sampai akhirnya dia mulai cerita. Ternyata kami berdua ini lagi ada di fase yang mirip-mirip ya. Sama-sama belum nikah, sama-sama masih ngerasa ketinggalan daripada yang lain, dan sama-sama gampang galau kalau udah urusan cewek. Jadi aku tahu banget rasa kosong yang lagi dia alami sekarang. Parahnya dia ini lagi ada di fase overthinking yang bikin susah tidur. Dia masih susah move on sama mantannya. Hubungannya sama keluarganya juga mulai menjauh. Ditambah lagi lingkungan sekitarnya, teman-temanku yang lain ya, lebih menghakimi temanku yang curhat ini daripada dengerin curhatnya. Makanya dia itu sampai relate banget sama konten-kontenku. Karena sekarang ini aku juga emang lagi belajar buat gak gampang menghakimi siapapun. Itu salah satu pelajaran paling berharga yang aku dapetin dari mentorku. Nah, dilemanya, dia ini kan muslim, aku Kristen. Sedangkan perjalanan pemulihan mentalku sendiri ini pun aku temuin lewat iman Kristen. Jadi aku nggak bisa asal kasih saran yang lebih dalam soal iman. Meskipun aku itu percaya kalau itu yang paling mengubah hidupku ya. Dan aku harus belajar menahan diri di sini. Karena kalau kata mentorku sendiri pun, kita ini bukan penyelamat. Biarkan Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Jadi selama dia cerita, tugasku ya cuman dengerin aja. Dan aku sambil berdoa dalam hati biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupnya. Aku sesekali cuma bisa kasih saran yang sifatnya ini universal. Karena aku juga harus menghormati iman yang dia percaya. Tapi justru dari obrolan itu, aku makin yakin sama satu hal ini. Masalah terbesar temanku ini bukan cuma karena dia putus cinta. Tapi karena ada beberapa keyakinan yang selama ini dia pegang, tapi tanpa sadar ini membuat lukanya ini semakin dalam. Dan jujur aja, aku juga pernah hidup dengan keyakinan yang sama. Kita sering lupa sama satu hal ini. Nggak ada manusia yang hidup tanpa iman. Ini bahkan di luar konteks keagamaan ya. Semua orang ini pasti percaya sama sesuatu. Paham kan maksudnya? Iman sama dengan kepercayaan. Ada yang percaya sama logikanya. Ada yang percaya sama uang. Ada yang percaya sama perasaannya. Ada juga yang percaya sama dirinya sendiri. Pertanyaannya bukan apakah kamu punya sesuatu untuk dipercaya, tapi apa yang sedang kamu percaya. Mungkin pertanyaannya itu terdengar sepele ya, tapi hampir semua keputusan dalam kehidupanmu ini sebenarnya berawal dari sana. Kita sering mengira kalau hidup itu dibentuk dari keputusan-keputusan besar. Misalnya kayak milih jurusan, milih pekerjaan, milih pasangan, milih bisnis. Padahal semua itu cuma buahnya. Akarnya adalah apa yang kamu percaya. Kalau kamu percaya uang adalah sumber rasa amanmu, kamu jadi punya rasa takut miskin yang berlebihan sampai ganggu waktu istirahat. Kalau kamu percaya kebahagiaan itu adalah tujuan hidup, kamu bakalan anggap setiap penderitaan ini sebagai kegagalan. Kalau kamu percaya sama dirimu sendiri ini adalah sumber kebenaran, kamu jadi sulit menerima koreksi dari siapapun. Jadi secara nggak sadar itu kita hidup selalu mengikuti apa yang kita percaya. Dan mungkin disitulah masalahnya. Kita sibuk memperbaiki buahnya, tapi jarang banget meriksa akarnya. Kita pengen hidup lebih tenang, relasi yang lebih sehat, tubuh yang lebih bugar, keuangan yang lebih stabil, karir yang lebih bermakna misalnya. Tapi kita jarang nanya ke diri sendiri, keyakinan apa yang selama ini diam-diam mengendalikan hidupku. Dan keyakinan yang terbentuk itu dari yang selama ini kita dengar di tongkrongan, quote-quote motivasi di media sosial, dan budaya yang udah turun-menurun. Kita sering cari gampangnya aja, tanpa mau menanyakan kebenarannya. Jadi kalau sebuah keyakinan udah memimpin segala keputusan kita setiap hari, dia bukan cuma lagi cara berpikir aja, dia udah jadi aturan hidup. Dan menurutku inilah 6 aturan hidup yang paling sering kita dengar, sekaligus yang paling jarang kita pertanyakan. Aturan hidup yang pertama, percaya sama diri sendiri. Mungkin ini adalah salah satu nasihat yang paling populer di dunia self-improvement. Dulu aku juga percaya kalau kalimat itu adalah sebuah kebenaran. Aku bahkan nggak pernah kepikiran kalau kalimat itu bisa aja salah. Emang salah ya percaya sama diri sendiri? Kalau nggak percaya sama diri sendiri, terus percaya sama siapa dong? Hampir semua buku atau konten pengembangan diri ini ngajarin satu hal yang sama.
follow your heart, believe in yourself. Mentorku itu pernah bilang sesuatu yang ngejelek banget ya. Kalau dunia terus menyuruhmu percaya sama dirimu sendiri, jangan heran kalau pelan-pelan kamu mulai menjadikan dirimu sebagai Tuhan. Awal-awal dengerin itu, aku sempat denial. Ngomong apa sih orang ini? Tapi nggak tahu kenapa aku tetap betah dengerin dia ngomong. Makin lama aku dengerin, makin aku sadar kalau dia juga ada benernya. Coba pikirin lagi deh, kenapa orang ini bisa selingkuh? Apa mereka bangun pagi terus tiba-tiba aja muncul pikiran kayak, hari ini aku mau menghancurkan keluargaku? Enggak dong. Yang di pikiran mereka itu justru, aku cuma butuh seseorang yang ngerti aku. Aku juga berhak bahagia. Hubungan kami emang udah lama hambar kok. Kalimatnya ini terdengar masuk akal. Karena emang kondisi dan situasinya lagi berbicara kayak gitu. Bahkan jadi pembenaran populer dengan istilah puber kedua. Tapi tetap aja itu salah kan? Jadi masalah terbesar manusia ini bukan kurang percaya diri. Tapi masalah terbesar manusia adalah terlalu percaya sama dirinya sendiri. Kita mulai menganggap kalau suara kita itu lebih layak dipercaya daripada Tuhan. Disitulah ego pelan-pelan mengambil alih. Semakin besar ego seseorang, biasanya ini semakin sulit buat dikoreksi. Terus apakah kita nggak boleh percaya diri? Tentu bukan itu maksudnya. Menurutku pribadi, percaya diri yang sehat itu bukan berasal dari keyakinan kalau aku ini selalu benar. Percaya diri yang sehat itu lahir ketika kita tahu identitas kita ada di dalam Tuhan. Kita berani melangkah ini bukan karena kita yakin sama diri kita sendiri, tapi yakin kalau Tuhan sedang membentuk diri kita. Ada perbedaan besar antara dua kalimat ini. Yang pertama, aku percaya sama diriku, dan yang kedua, aku percaya Tuhan sanggup memakai diriku. Yang satu, aku bikin ketergantungan sama kemampuanku sendiri, dan yang satu lagi bikin aku ketergantungan sama pribadi yang jauh lebih besar dari diriku. Dan makin dewasa ini, aku jadi makin sadar kalau diriku ini terlalu lemah buat dijadikan sandaran hidup. Aku bisa salah, aku bisa dipengaruhi emosi, aku bisa membenarkan keinginanku sendiri. Makanya menurutku cara yang paling aman buat menjalani hidup ini bukan dengan menjadikan diri sendiri ini sebagai pusat, tapi dengan terus belajar menjadikan Tuhan ini sebagai pusat hidup kita. Karena aku sadar, ada banyak hal yang nggak bisa aku tanggung sendirian. Jadi tiap hari itu aku belajar berhenti sok kuat. Sejauh ini setelah aku belajar berhenti mengandalkan diriku sendiri, justru semakin tenang aku menjalani hidup. Karena pada akhirnya, kita semua sedang berjalan mengikuti sesuatu. Pertanyaan itu cuma satu. Apakah sesuatu itu cukup kuat buat bikin kamu tetap tenang, bahkan pas hidupmu ini mulai berantakan? Kita masuk ke aturan hidup yang kedua, yaitu hidup jangan dibikin susah. Aturan hidup yang model kayak gini kedengarannya itu masuk akal. Siapa sih yang sengaja milih jalan yang lebih sulit kalau ada jalan yang lebih mudah? Bisa dibilang aku itu dulu orang yang paling ahli di bidang mencari kenyamanan. Awal-awal aku belajar ngerokok itu emang pengen kelihatan keren aja. Tapi lama-lama aku udah bisa ngerasain nikmatnya gimana. Dan itu cukup efektif buat ngilangin stres. Pas masih kecanduan PMO juga sama. Yang aku cari ini sebenarnya bukan kenikmatannya. Aku cuma pengen lari sebentar dari rasa sepi, rasa gagal, dan tekanan hidup yang lagi aku hadapi. Nikmatnya itu sesaat. Semua masalahnya tetap ada. Bahkan seringnya malah ditambah rasa bersalah. Kalau dipikir-pikir, ternyata selama ini aku nggak lagi nyelesain masalah. Aku cuma lagi mencari apa yang paling nyaman buat menghindarinya. Ide yang paling masuk akal buat jelasin ini tuh aku ambil konsep dari Flow, bukunya dari Mihaly ya. Dia jelasin kalau manusia berkembang ini pas berada di titik tengah antara rasa bosan dan rasa cemas. Kalau tantangannya terlalu kecil bisa bikin kita cepat bosan. Kalau tantangannya terlalu besar bisa bikin kita cemas atau overthinking. Tapi kalau tantangannya itu pas dengan kemampuan kita, disitulah kita masuk ke kondisi yang disebut flow. Bukan kondisi yang paling nyaman, tapi kondisi di mana kita sedang bertumbuh. Makanya olahraga itu nggak nyaman, belajar skill baru juga nggak nyaman, membangun bisnis nggak nyaman, mengakui kesalahan dan memaafkan orang lain nggak nyaman, berhenti ngerokok itu nggak nyaman, lepas dari PMO apalagi. Hampir semua hal yang membuat kita bertumbuh ini selalu dimulai dari rasa nggak nyaman. Dan menurutku salah satu kebohongan terbesar yang dijual sama dunia hari ini adalah hidup jangan dibikin susah. Padahal nggak ada yang sengaja bikin susah hidup. Kesusahan itu pasti datang sendiri. Masalahnya adalah kita masih terbiasa menghindari, sampai akhirnya mau nggak mau kita berada di fase menghadapi. Otot butuh stres untuk berkembang. Pikiran butuh stres untuk menemukan cara paling efektif untuk memecahkan suatu masalah. Stres adalah lifestyle. Stres yang dikelola dengan baik adalah gaya hidup yang membawa pertumbuhan. Aku mulai sadar kalau Tuhan sengaja mengizinkan kita melewati proses yang sulit. Karena lewat proses itulah Dia membentuk kita. Karena tujuan Dia bukan buat kita nyaman,
tapi buat kita semakin dewasa. Kita masuk ke aturan hidup yang ketiga, kejarlah mimpi setinggi langit. Nggak ada yang salah sama aturan hidup yang satu ini. Tuhan kasih kita talenta, kasih kesempatan, dan kasih kita tanggung jawab buat berkembang. Masalahnya ini bukan kita punya ambisi. Masalahnya adalah kalau ambisi ini berubah menjadi obsesi. Dulu aku pikir dua hal itu adalah hal yang sama. Tapi ternyata beda. Kalau ambisi ini bisa bikin kita bekerja keras ya. Tapi kalau obsesi itu membuat kita merasa hidup terus bergantung sama hasilnya. Orang ambisius masih bisa menerima kalau rencananya ini berubah. Tapi kalau orang terobsesi itu gampang banget hancur kalau kenyataannya nggak sesuai dengan ekspektasi. Aku juga pernah ada di fase itu. Terobsesi banget sama ngeband. Aku ngerasa hidup dan matiku ini di bidang musik. Tapi endingnya pas ditinggalin teman karena urusan masing-masing, aku kehilangan arah. Ngerasa nggak punya tujuan hidup. Aku ngerasa gagal banget jadi manusia. Tapi puji Tuhan, di fase itu aku jadi serius banget ngelihat pola yang berulang di hidupku. Dan aku jadi nyadar, kalau selama ini yang aku kejar itu bukan mimpi. Tapi aku sedang menuntut mimpi itu harus jadi takdir hidupku. Semakin aku mengenal Tuhan, semakin aku sadar kalau Tuhan ini nggak ngelarang kita punya mimpi besar. Yang jadi masalah adalah ketika kita jadiin mimpi besar itu sebagai Tuhannya kita. Sekarang aku mulai belajar bedain keduanya. Ambisi bikin aku terus bergerak, kalau obsesi bikin aku memaksa Tuhan mengikuti rencanaku. Kita masuk ke aturan hidup yang keempat, jadilah versi terbaik dirimu. Menurutku salah satu ketakutan terbesar manusia itu bukan kegagalan, tapi ngerasa dirinya biasa-biasa aja. Makanya kita terus mengejar sesuatu, mengejar lebih pinter, lebih produktif, lebih disiplin, lebih sehat, lebih sukses, lebih bisa dikenal. Seolah-olah selalu ada versi lain dari diri kita yang harus selalu kita kejar. Aku nggak bilang semuanya itu salah. Aku sendiri juga udah mulai suka baca, olahraga, belajar hal-hal baru, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi belakangan ini aku mulai flashback dan ngerenungin lagi. Sempat dulu aku ada di fase ngerasa bersalah banget kalau nggak nge-gym. Rasanya itu kayak ada yang kurang. Dulu aku taunya ini ketagihan yang positif. Dari awal motivasiku itu emang pengen berotot. Menurutku ya keren aja gitu. Tapi aku nggak punya kepikiran buat ikutan kontes bodybuilding. Sampai suatu hari PT yang ada di tempat gymku biasanya nyaranin aku buat ikutan kontes. Katanya sayang banget badannya udah bagus soalnya. Awalnya aku pikir ya kenapa nggak dicoba aja ya. Akhirnya aku ya coba ikutan daftar dan biaya pendaftarannya udah aku bayar. Tapi H-1 sebelum event malah aku cancel. Bukan karena aku nggak pede, tapi karena semakin dekat ke event, aku malah semakin ngerasa sebenarnya aku ngapain ya. Aku mulai sadar dari awal aku nge-gym itu emang karena aku seneng aja. Aku pengen punya badan yang bagus karena menurutku keren. Tapi aku nggak pernah punya tujuan buat naik ke panggung dan berkompetisi. Dan kalau dipikir-pikir lagi, hampir aja dulu gitu aku ngikutin kontes karena kemauan PT-ku. Bukan karena kemauanku sendiri. Nggak tahu ya, mungkin aku aja ini yang aneh orangnya. Harusnya kalau ada orang lain yang ngelihat potensi kita dan didukung, itu harusnya kita seneng kan? Tapi entah kenapa, aku itu orangnya kalau nggak srek ya nggak srek. Kayak susah banget bohong gitu. Dari situ aku mulai mikir, jangan-jangan aku itu terjebak sama konsep menjadi versi terbaik diri sendiri. Coba pikirin lagi ya, bukannya aku dulu tuh menolak jadi versi terbaik diriku. Bukannya aku tuh seharusnya ikutan kontes aja dan tunjukin semua kerja kerasku ke juri dan ke banyak peserta lainnya. Biar aku juga bisa evaluasi dan versiku ini udah terbaik apa belum. Tapi kalau aku terus-terusan mengejar versi terbaik ini menurut siapa? Sekarang aku mulai menyadari kalau dulu itu aku terlalu mengizinkan standar orang lain buat nentuin arah hidupku. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang sering burnout. Secara nggak sadar kita terlalu ikut arus dunia yang serba cepat karena internet ini. Kita jadi nggak pernah merenung apakah ini desain dari Tuhan atau bukan. Kita lebih sibuk mengejar versi terbaik menurut dunia, menurut orang tua, menurut teman, menurut media sosial, menurut lingkungan. Padahal belum tentu itu adalah tujuan kita diciptakan. Kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Manusia ini adalah satu-satunya makhluk hidup yang selalu ngerasa dirinya ini harus menjadi orang lain. Pohon mangga nggak pernah iri sama pohon apel. Burung beo nggak pernah minder kalau dirinya ini bukan burung elang. Tapi manusia ini selalu ngerasa hidupnya itu baru berharga kalau bisa berhasil menjadi versi yang lebih hebat menurut standar dunia. Pelan-pelan kita itu mulai percaya kalau harga diri kita itu terus bergantung sama seberapa jauh kita udah berkembang. Self-improvement udah jadi berhala modern. Padahal menurutku, pertumbuhan yang sehat itu lahir dari kepenuhan dan rasa syukur, bukan dari rasa kurang. Tuhan emang pengen kita bertumbuh dan berkembang, tapi bukan biar kita terus membuktikan diri kalau diri kita ini berharga. Justru karena Tuhan udah menyatakan kalau diri kita udah berharga, kita bisa jadi bertumbuh dengan hati yang tenang. Mungkin di situ bedanya.
Yang satu ini terus bertumbuh karena takut dirinya ini belum cukup. Yang satu lagi bertumbuh karena bersyukur atas hidup yang udah Tuhan desain dan percayakan. Kita masuk ke aturan hidup yang kelima. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kalimat ini pasti udah nggak asing lagi ya. Dan emang faktanya kayak gitu. Makan butuh uang, sekolah butuh uang, berobat butuh uang, nikah juga butuh uang. Makanya menurutku nggak ada yang salah kalau kita kerja keras buat memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau kita punya waktu mikir sebentar aja, masalahnya itu bukan di uangnya. Masalahnya adalah sikap hati kita terhadap uang itu sendiri. Aku pernah lihat orang yang tadinya itu sederhana, karakternya berubah setelah punya uang banyak. Aku juga pernah lihat orang yang tadinya ini baik, karakternya juga berubah setelah kehilangan uang. Dari situ polanya tuh udah kelihatan. Uang sebenarnya nggak merubah karakter seseorang. Uang cuma memperjelas karakter yang selama ini udah ada. Kalau dari awal orang itu sulit merasa cukup, punya uang lebih banyak nggak akan bisa bikin dia ngerasa cukup. Dia bakalan punya target yang lebih besar lagi. Kalau dari awal orang itu haus pengakuan, uang bisa jadi cuma alat baru buat dapetin pengakuan. Contoh lainnya kalau orang itu udah dari awal murah hati, biasanya semakin punya uang dia juga semakin murah hati. Jadi mungkin masalahnya ini bukan di uangnya. Uang cuma memperbesar arah hati kita. Mentorku juga pernah bilang kayak gini ya. Cara paling mudah mengetahui siapa Tuhanmu adalah melihat kemana uangmu paling mudah pergi. Awalnya aku agak tersinggung ya. Selama ini uangku itu buat nge-gym, beli peralatan olahraga di rumah, beli bahan bekal buat dietku. Semuanya fokus buat diriku. Aku ngerasa aku tuh udah menuhankan diriku sendiri. Tanpa sadar, uang itu selalu mengikuti apa yang paling anggap kita penting. Sebenarnya Tuhan itu nggak ngelarang kita punya uang kok. Yang dia mau adalah jangan sampai uang itu mendikte hidup kita. Karena kalau menurut cerita yang aku dengar, ada orang yang hartanya ini udah miliaran, tapi tetap susah tidur. Ada yang karirnya ini udah sukses, tapi keluarganya berantakan. Ada juga yang udah punya semuanya, udah punya segalanya ini, tapi tetap aja ngerasa kosong hidupnya. Berarti emang uang ini emang bisa membeli banyak hal, tapi ternyata tetap aja nggak bisa membeli ketenangan di hati. Bukan salah uangnya, justru uang itu penting. Tuhan itu bisa pakai uang buat memberkati banyak orang. Tapi uang ini alat, bukan tempat kita menggantungkan rasa aman. Karena uang bisa hilang, bisnis bisa gagal, bisa tiba-tiba kena PHK, nilai investasi juga bisa turun. Kalau rasa aman kita itu naik turun bersama semuanya itu, berarti selama ini kita sedang menggantungkan hidup ke sesuatu yang nggak stabil. Menurutku bekerja keras itu baik, menghasilkan uang itu juga baik, mengelola keuangan dengan bijak juga penting. Tapi jangan sampai berharap uang bisa memberi kedamaian yang sebenarnya ini cuma bisa diberikan sama Tuhan. Karena pertanyaan pentingnya itu bukan seberapa banyak kita punya uang, tapi kalau semua itu hilang, apakah kita masih punya harapan buat hidup? Kita masuk ke aturan hidup yang keenam. Kalau udah nikah, rezeki datang sendiri. Ini yang aku sering cukup dengar dari teman-temanku ya, khususnya teman-temanku yang baru nikah. Biasanya mereka ini ngomongnya sambil bercanda gitu ya. Tapi aku juga bisa ngelihat kalau mereka ini emang percaya hal itu terjadi. Dan sebagai orang yang belum nikah, kalimat kayak gini tuh cukup bikin aku mikir terus. Temen yang baru nikah ini emang biasanya cerita tentang hal-hal yang nyenengin. Tapi pas aku ngobrol sama temenku yang menikahnya ini umurnya lebih lama lagi, misalnya 5 tahun ke atas gitu ya, ceritanya itu biasanya lebih kompleks lagi. Mulai belajar ngatur keuangan bareng, belajar menghadapi perbedaan karakter, belajar ngurus anak, belajar menghadapi konflik, bahkan belajar tetap mencintai seseorang yang pernah selingkuh demi mempertahankan anak. Dari situ mataku ini makin terbuka lebar. Mungkin masalahnya itu bukan di kalimat kalau udah nikah rezeki datang sendiri. Mungkin yang perlu dipertanyakan itu ekspektasi kita terhadap pernikahan. Karena kadang kita itu melihat pernikahan kayak sebuah pintu menuju kehidupan yang lebih utuh. Kalau udah nikah pasti nggak kesepian lagi. Kalau udah nikah pasti hidupku lebih terarah. Kalau udah nikah, rezekiku pasti lebih lancar. Lama-lama mindset kita itu jadi sempit ya. Menganggap semua solusi bisa diselesaikan dengan menikah. Aku jadi ingat obrolanku sama temen SMA aku yang curhat di minggu kemarin ya. Dia kan lagi ada di fase yang cukup berat ini. Masih susah move on sama mantannya. Mulai ngerasa jauh dari keluarganya juga. Dan sering ngerasa sendirian dan makin dihakimi sama teman-temanku sendiri yang lainnya. Fokus masalahnya adalah identitas temanku yang masih terlalu melekat sama mantannya itu. Ngelihat story mantannya sama cowok lain, udah bikin dia susah tidur. Tapi yang aku lihat itu, akar masalahnya sebenarnya bukan di situ. Sebenarnya dia nggak cuman kehilangan seseorang. Dia juga lagi kehilangan tempat untuk merasa diterima. Kalau orang udah terbiasa jadiin pasangannya ini sebagai tempat buat bercerita, buat cari kenyamanan, dan biar terus ngerasa dicintai,
kehilangan hubungan itu rasanya kayak kehilangan sebagian dari hidupnya. Aku paham banget rasanya ini. Karena aku dulu orangnya juga kayak gitu. Orangnya itu needy banget. Tahu kan needy maksudnya? Doi itu marah dikit, udah aku langsung buru-buru ke rumahnya buat minta maaf. Aku rela buat terus salah biar hubungan ini nggak bisa berakhir. Bisa dibilang cowok menye-menye lah, lemah banget. Berhubung sekarang aku udah bisa lebih berdamai sama diriku sendiri ya, dan bisa menerima banyak angle dari tentang masalah percintaan ini. Aku jadi semakin yakin kalau pernikahan itu nggak otomatis nyelesain masalah yang kita bawa sebelum menikah. Kalau sebelum menikah kita itu orangnya gampang marah, menikah nggak otomatis bisa bikin kita lebih sabar. Kalau sebelum menikah kita gampang insecure, menikah nggak otomatis bikin kita lebih percaya diri. Kalau sebelumnya kita menikah ini nggak punya tujuan hidup, menikah bisa justru bikin memperparah masalah itu. Karena pasangan ini bukan penyelamat. Dia itu manusia juga. Dia punya luka, punya trauma, punya kebutuhan, punya ketakutan, dan punya masalahnya sendiri. Menurutku disinilah yang sering kita salah paham tentang cinta. Kita berharap pasangan kita ini bisa bikin kita ngerasa utuh. Padahal kalau kita membawa diri kita ke dalam sebuah hubungan dengan keadaan yang kosong, kita itu bisa menuntut pasangan buat mengisi kekosongan itu. Akhirnya hubungan yang seharusnya itu jadi tempat buat saling mengisi, berubah jadi tempat buat saling menuntut. Bayangin aja kalau gelas kita kosong, kita mau ngisi apa? Saling mengisi itu terjadi kalau gelas kita itu udah sama-sama penuh. Jadi menurutku menikah itu bukan garis finish dari kehidupan. Menikah adalah awal dari tanggung jawab yang baru. Kita juga bakalan nemu masalah yang baru. Soal rezeki, aku percaya Tuhan bisa aja pakai pernikahan buat buka peluang yang sebelumnya kita belum pernah lihat. Ada orang yang setelah menikah hidupnya emang jadi lebih baik, termasuk dalam hal keuangan. Tapi bukan berarti setelah menikah semua masalah langsung selesai. Karena kalau kita mikir setelah menikah itu hidup kita pasti lebih tenang, berarti kita sedang menunggu pernikahan buat kasih kita sesuatu yang sebenarnya cuma bisa ditemukan di dalam Tuhan. Seolah-olah kita sedang menuhankan pernikahan itu sendiri. Jadi mungkin pertanyaannya itu bukan kapan aku menikah, tapi kalau suatu hari aku menikah, apakah aku udah belajar dengan benar bahkan sebelum ada pasangan. Jadi arah kita bukan lagi nemuin pasangan yang tepat, tapi jadi orang yang tepat biar ditemuin pasangan. Mungkin sebagai penutup, mengapa semua aturan hidup ini terasa masuk akal? Kalau diperhatiin, 6 aturan hidup yang kita bahas tadi sebenarnya itu nggak salah. Percaya sama diri sendiri, hidup jangan dibikin susah, kejar mimpimu, jadilah versi terbaik dirimu, cari uang sebanyak-banyaknya, temukan pasangan yang tepat. Semuanya ini masuk akal. Tapi menurutku yang perlu diwaspadai itu adalah ketika aturan hidup yang awalnya ini cuma bagian dari hidup, pelan-pelan berubah menjadi tujuan utama hidup. Kita mulai percaya, kalau aku bisa percaya sama diriku sendiri, semuanya akan baik-baik aja. Kalau mimpiku udah tercapai, aku pasti bangga. Kalau aku terus berkembang, aku bisa nggak ketinggalan sama yang lain. Kalau uangku cukup, aku pasti aman dan nggak bakalan pusing mikirin tagihan. Kalau aku nemuin pasangan yang tepat, hidupku pasti lebih utuh. Kelihatannya ini beda-beda, tapi kalau dipikir-pikir lebih dalam, semuanya ini nawarin janji yang sama. Kalau kamu bisa dapetin ini, hidupmu pasti baik-baik aja. Dan mungkin itu alasan kenapa semua aturan ini terasa benar. Padahal nggak ada satupun dari semua itu yang bisa menjamin hidup kita selalu baik-baik aja. Mimpi bisa gagal, uang bisa habis, pasangan bisa pergi, tubuh bisa menua, pencapaian bisa hilang. Bahkan diri kita sendiri pun itu dari tahun ke tahun pasti berubah. Kalau seluruh harapan kita itu ditaruh di sana, cepat atau lambat kita akan kecewa. Kalau 6 aturan hidup ini kita jadikan sumber utama kebahagiaan, keamanan, atau harga diri, aturan hidup itu bisa berubah menjadi berhala. Dan berhala modern itu nggak selalu kelihatan kayak patung yang kita sembah. Kadang bentuknya ini cuma keyakinan yang ada di dalam kepala aja. Kita terlalu mudah percaya kalau ada sesuatu di luar Tuhan yang akhirnya bisa bikin hidup kita jadi aman. Padahal Tuhan juga nggak minta kita berhenti bermimpi. Dia juga nggak minta kita berhenti bekerja, berhenti bertumbuh, berhenti mencintai, atau berhenti menikmati hidup. Justru karena itu bentuk kasih sayang dari Tuhan, kita tetap boleh ngejar semua itu. Tapi jangan sampai kita merasa hidup kita ini berarti kalau udah dapetin semua itu. Karena kita nggak diciptain buat nemuin ketenangan lewat usaha kita sendiri. Kita cuma disuruh percaya kalau Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Harga diri kita itu udah dipegang sama Tuhan. Jadi kita nggak perlu terus mencari validasi dari luar, bahkan dari kita sendiri yang terbatas ini. Mungkin setelah menonton video ini, bukan berarti kita itu harus membuang semua aturan hidup yang selama ini kita dengar. Kita cuma perlu nanya lagi, refleksi lagi ke diri sendiri, siapa sih yang berhak nentuin bagaimana aku hidup? Dan kalau jawabannya bukan Tuhan, mungkin udah waktunya kita berhenti sebentar dan mulai pelan-pelan mengubah apa yang selama ini kita jadikan pegangan hidup.
Oke, itu saja hari ini. Terima kasih yang udah menonton video tentang 6 aturan hidup yang menurutku ini perlu dipertanyakan lagi. Share, like, dan subscribe kalau emang video ini bermanfaat. Dan seperti biasa, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, biar aku bisa terus mengembangkan channel ini sesuai dengan feedback yang aku baca di kolom komentar. Akhir kata, terus belajar, terus bergerak, dan terus berserah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.